Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Bahtiar Ibrahim dengan NIM 20050974023 dari kelas PTIA 2020. Di sini saya akan mempraktekkan subnetting. Yang pertama-tama kita lakukan, kita buat simulasinya. Kita pergi ke End Devices, lalu kita ambil PC. Letakkan sejumlah PC, tepatnya 6 buah. Seperti ini. Lalu kita pergi ke Network Devices. Kita ke Switches. Kita ambil PT Switch, lalu letakkan 2 buah di atas PC. Seperti ini. Lalu kita ke Connection. Kita ambil Chopper Straight Through. Kita hubungkan PC yang pertama ke Switch. Pas Ethernet 1. Lagi PC 2-nya. Pas Ethernet 0. Ke pas Ethernet 1. Kemudian pas Ethernet 0. Pas Ethernet 2. Sudah. Lalu kita beralih yang ke bagian sini. Lakukan hal yang sama. Pas Ethernet 0, hubungkan ke switch. Kemudian pas Ethernet 1. Semuanya sama. Seperti ini. Lalu kita ke Network Devices. Kita ke router. Kita scroll ke sini. Lalu kita ambil PT router. Setelah itu, kita ke connection lagi. Kita ambil automatically choose connection type. Hubungkan switch ke router. Hubungan switch ke router. Setelah itu yang kita lakukan adalah merubah nama PC-nya. Yang pertama ke PC yang paling kanan. Kita tekan lalu kita ke config. Kita ubah menjadi PC 6. Selanjutnya kita ubah ke PC 5. Selanjutnya PC 4. Kita ubah menjadi PC 3. Config. Kita ubah menjadi PC 2. Config lagi. Kita ubah menjadi PC 1. Seperti ini. Lalu kita ke switch. Sama, kita ke config. Lalu ubah display name-nya menjadi lab 1. Ke switch yang satunya. Kita ubah menjadi lab 2. Kita ke router, lalu kita ubah namanya menjadi router 1. Selanjutnya kita ke PC, kemudian ke programming, ke desktop, lalu ke IP configuration. Kita masukkan alamat IP-nya. 192.168.168.1.1. Subnet mesh-nya seperti ini, lalu kita ubah 162. Kita beri gateway-nya di PC 1, 192, 168, 126. Lanjut, sudah. Lalu kita ke PC 2. Ke PC 2, ke desktop, IP configuration, kita masukkan alamat IP-nya juga. 8, 1, 2. Kita ubah juga 192. Sudah. Lalu kita ke PC 3, lalu desktop.
Lakukan hal yang sama, masukkan alamat IP-nya. Pada PC 3 kita tidak memasukkan gateway-nya. PC 4 kita masukkan alamat IP-nya juga 192.168.165. Di sini sama 192. Kemudian di gateway-nya kita masukkan 192.168.1.26. Oh ya, terjadi kesalahan. Di PC 1 untuk gateway-nya di sini 62. Di PC 2 kita masukkan gateway-nya 1.1.62. Sini sudah. Kita ke PC 5, kita lanjutkan, kita ke desktop, IP configuration itu 92. Kita masukkan alamat IP-nya juga. Di sini 66 karena yang tadi 65. Ini 192. Pada PC 5 kita tidak memasukkan gateway. PC 6 desktop IP configuration 192 168 1667. Pada PC 6 juga tidak masukkan gateway. Sudah. Lalu kita berpindah ke router. Di router pada fast Ethernet 4 kita masukkan alamat IP 2.168.162. Subnet mask-nya 192. Kita on kan. Lalu pada fast Ethernet 5 kita masukkan alamat IP-nya. Itu 6. 12. Nah, ini akan otomatis lalu kita on. Baik, simulasinya sudah terpasang semua. Lalu kita pergi ke simulation. Lalu kita tekan show all atau none. Kita ke edit filter, lalu kita checklist ICMP. Pada percobaan pertama, kita coba pada PC 1 dan PC 3. Seperti ini. Sudah, kita next. Isinya ke sini. Kita next lagi. Isinya mailnya terkirim ke PC 3. Kita next lagi. Lalu akan kembali. Sudah. Oke, lanjut kita ke percobaan kedua. Kita mulai dari PC 1 ke PC 4. Kita klik di sini ke PC 1 ke PC 4. Ntar kita atur terlebih dahulu. Lalu kita tekan di edit filter. Pastikan sudah terchecklist ICMP-nya. Kemudian kita next. Pesan akan berjalan ke switch. Kemudian ke router. Kemudian akan ke switch yang satunya. Lalu ke PC. Di sini. Lalu dia akan kembali. Kembali lagi seperti ini. Oke, kita delete terlebih dahulu. Oke, ke percobaan yang ketiga kita coba di PC 2, kemudian PC 5. Lalu kita tekan next-nya. Pesan akan sampai ke switch. Kemudian ke router.
kemudian ke switch, lalu akan menyebar. Karena tidak ada gateway, maka tidak terkirim. Kita next saja. Pada full package, sebentar. Ya, seperti ini. Ke percobaan ketiga. Kemudian kita lanjut ke percobaan keempat. Percobaan keempat itu di PC 3, lalu ke PC 6. Lanjut. Nah, karena tidak ada gateway di PC 3, maka pesan tidak akan terkirim. Oke, lanjut. Kita masuk ke tracing. Untuk tracing, yang pertama kita masuk ke PC 1. Kemudian ke desktop, lalu ke command prompt. Pada command prompt, kita ketikkan tracer. Pada percobaan pertama, kita ke PC 1, ke PC 3. Jadi kita ketikkan IP address dari PC 3. 281.3.3. Kemudian enter. Nah, di sini tracingnya sudah komplit. Kita tulis trace complete. Kemudian pada percobaan kedua, kita masuk ke PC 1 lagi. Karena pada percobaan kedua kita dari PC 1 ke PC 4. Sama, kita ketikkan tracer. Kemudian ketikkan alamat IP address dari PC 4. 65. Lalu kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini trace-nya sudah komplit, tracing-nya sudah komplit karena memang berhasil. Pada percobaan kedua selanjutnya kita dari PC 2 ke PC 5. Kita klik pada PC 2 ke desktop lalu command prompt. Sama, kita ketikkan tracer lalu ketikkan alamat IP dari PC 5 itu 68.166. Lalu enter. Kita tunggu. Kita tunggu sejenak. Nah, request timeout terjadi karena pada PC 5 tidak terdapat adanya gateway karena kita tidak memberikan gateway pada PC 5. Selanjutnya, pada percobaan keempat kita ke PC 3. Kita ke command prompt, sama kita tekan tracer. Kemudian masukkan alamat IP dari PC 6 karena pada percobaan keempat kita dari PC 3 ke PC 67. Lalu kita tekan enter. Kita tunggu. Nah, request timeout terjadi di awal karena pada PC 3 kita tidak memasukkan gateway. Karena tidak ada gateway, maka terjadinya request timeout. Nah, itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.